Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 5 ya. Tema 7, sub tema 2. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan IPS, peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, Jepang terdesak dalam Perang Pasifik, sehingga Jepang kembali menegaskan janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai, tanggal 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk negara. BPUPKI menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila, pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Kemudian pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI pada tanggal yang sama. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penting ketiga seputar proklamasi kemerdekaan. Jadi pada pengeboman kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dalam perang dan pemerintah Jepang mengalami kekosongan. Kemudian golongan muda mendesak untuk segera mengadakan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Jadi golongan tua ini seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Golongan muda kemudian menculik Soekarno dan Hatta lalu dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta dapat fokus mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian materi selanjutnya, peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi gencatan senjata antara Sekutu dan rakyat Surabaya. Pemimpin tentara Sekutu yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas dalam pertempuran di gedung Bank Internasio. Sekutu memberi ultimatum kepada pemimpin dan pemuda Surabaya untuk menyerah. Lalu Gubernur Jawa Timur RM Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin Kolonel Sungkono bersiap menghadapi pertempuran. Pemimpin Barisan Banteng berpidato mengobarkan semangat rakyat Surabaya dan meletuslah pertempuran besar di Surabaya antara Sekutu dan rakyat Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Ya, pada saat itu ketika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, di Surabaya datanglah tentara Sekutu. Jadi tentara Sekutu ini adalah tentara gabungan dari tentara Inggris ya, AFNI, dan membonceng Belanda, Nika pada saat itu. Kemudian peristiwa heroik yang kedua setelah kemerdekaan, pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah, 20 November sampai 15 Desember 1945.
Pertempuran ini dilatar belakangi atau disebabkan oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, Letnan Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Kolonel Sudirman dengan taktik jitu membuat pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Sehingga pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Juga di Ambarawa didirikan Monumen Palagan Ambarawa untuk memperingati pertempuran Ambarawa. Lalu peristiwa heroik setelah kemerdekaan yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa yang terjadi di kota Bandung ya. Tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Jadi ultimatum atau peringatan sekutu itu tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu terjadi pertempuran di Bandung bagian utara dan rakyat Indonesia kalah. Sehingga Bandung bagian utara jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Ya, di sini kalian bisa lihat gambar peperangan yang terjadi di Bandung ya. Ketika kalah, tentara dan juga para pejuang mundur dari Bandung Utara ke Bandung Selatan sehingga Bandung bagian utara dikuasai oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Namun sebelum ditinggal, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh sekutu. Ya. Para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa pembakaran ini dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Ya, karena pasukan TRI dan para pejuang tidak ingin bangunan-bangunan yang ada di wilayah Bandung Selatan dikuasai dan digunakan oleh sekutu, maka mereka membakar Bandung bagian selatan. Ya, sehingga dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api. Kalian bisa lihat pada gambar bagaimana bangunan-bangunan di Bandung bagian selatan dibakar sehingga disebut Bandung Lautan Api. Materi IPS selanjutnya, proses pembentukan NKRI. Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas utama PPKI yaitu yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas kedua melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Serta tugas ketiga mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Kalian bisa lihat di sini adalah para tokoh-tokoh PPKI ya, di mana yang di tengah adalah ketuanya Insinyur Soekarno. Lalu PPKI menggelar beberapa sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih juga mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ya, ini adalah gambar sidang PPKI. Bisa kalian lihat di sini. Lalu selanjutnya sidang kedua pada 19 Agustus 1945 diperoleh hasil membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. Ya, jadi Sunda Kecil itu adalah wilayah Bali dan NTT. Juga
NTB. Ya, dinamakan pada saat itu Provinsi Sunda Kecil. Lalu pada 22 Agustus 1945, sidang ketiga dari PPKI menghasilkan yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Dan yang kedua membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI, Komite Nasional Indonesia. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap agar pembelajaran saat ini dapat berguna bagi kalian. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri serta kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you for watching and God bless you. Bye.